Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Perkenalkan, nama saya Hasan Basri dari Universitas Islam Kyai Haji Ruhiyat Cipasung. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang moderasi beragama. Baik, dalam moderasi beragama ada beberapa hal yang menarik kita bahas, yakni tentang moderasi merupakan sikap keagamaan terbaik. Kemudian moderasi sebagai fitrah kemanusiaan, dan moderasi pun menjadi solusi untuk keberagaman. Dalam hal ini, kita harus tahu juga tentang pengertian dari moderasi. Apa sih moderasi itu? Pengertian moderasi beragama berasal dari bahasa Latin, yakni moderatio, yang berarti kesadaran atau tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni yang pertama mengurangi kekerasan dan yang kedua menghindari keekstriman. Dalam Islam berarti menggambarkan watak Islam adalah moderat. Dalam hal bertindak, moderat dalam segala urusan yang baik, tindakan, ucapan, atau pikiran. Sedangkan ruang lingkup pada moderasi beragama yang pertama merupakan pilar keadilan. Adil dimaknai dengan beberapa makna. Yang pertama, adil dalam arti sama, yakni persamaan dalam hak seseorang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Kemudian pilar keseimbangan. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang ada di dalam terdapat beragam bagian yang menuju tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Toleransi merupakan sikap memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Kemudian indikator dalam moderasi beragama, yang pertama komitmen kebangsaan. Kita harus mempunyai nilai-nilai komitmen di dalam kebangsaan kita. Yang kedua, yakni toleransi. Yang ketiga, anti kekerasan. Yang keempat, akomodatif. Yang kelima, pembinaan keagamaan yang inklusif, damai, dan toleran. Yang terakhir, memberikan pelatihan dan modal usaha tentang moderasi beragama. Selanjutnya, dalam moderasi beragama ada beberapa prinsip, yakni Islam selalu moderat dalam menyikapi suatu persoalan. Islam ajaran yang tidak hanya mementingkan hubungan baik kepada hablum minallah, yakni kepada Allah, tetapi juga tidak kalah pentingnya hubungan baik kepada manusia. Bukan hanya kepada saudara seiman, namun juga kepada saudara yang beda agama. Moderasi Islam lebih mengedepankan persaudaraan yang berlandaskan kepada asas kemanusiaan, bukan hanya pada asas keimanan dan kebangsaan. Sedangkan wujud dari moderasi, yakni moderasi dalam akidah, yang kedua moderasi dalam syariah, yang ketiga moderasi dalam berakhlak.
Dalam moderasi beragama, menurut pandangan Islam, yakni bersumber dari wahyu ilahi, yakni Al-Quran, sebuah gagasan yang sempurna tanpa kelemahan dan kekurangan. Gagasan suci yang autentik, yang dimanifestasikan dalam bentuk sikap dan perilaku yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Kemudian, lawan dari moderasi yakni radikalisme. Agar radikalisme ini tidak tumbuh dan tidak timbul. Bahayanya karena radikalisme merupakan tangkal radikalisme dengan pluralisme. Radikalisme juga disebabkan oleh motif yang beragam, sosial, politik, budaya maupun agama. Dan radikalisme juga ditandai dengan tindakan ekstrim dan anarkis. Dari radikalisme mempunyai ciri-ciri, yakni yang pertama mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tidak sependapat. Yang kedua, berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya. Yang ketiga, kasar dalam berinstruksi, keras dan berbicara, dan juga emosional dalam berdakwah. Kemudian ciri yang terakhir, mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat. Kemudian faktor penyebabnya terjadinya radikalisme, yakni pemahaman keagamaan yang literal, sepotong-sepotong ayat terhadap ayat-ayat Al-Quran, bacaan yang salah terhadap sejarah ulama, sejarah umat Islam yang dikombinasikan dengan idealis, berlebihan terhadap umat-umat Islam pada masa tertentu. Yang ketiga, deprivasi politik, sosial, dan ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat. Selanjutnya, ideologi yang keliru. Yang terakhir, fanatisme buta. Ini menjadi faktor penyebabnya terjadinya radikalisme. Lantas, radikalisme bisa kita cegah, kita hindari, yakni dengan cara rehabilitasi, rasionalisasi, dan memberikan wawasan kebangsaan dan nasionalisme kepada orang-orang yang mempunyai sifat radikalisme. Kemudian memberikan pelatihan dan modal usaha. Kemudian pembinaan keagamaan yang inklusif, damai dan toleran, dan reduksi. Rehabilitasi juga merupakan syarat dari Islam rahmatal alamin sebagai solusi tujuan berorientasi terhadap kemaslahatan dan kebahagiaan kehidupan duniawi dan ukhrawi, ritual dan sosial kehidupan dan jamaah. Visinya untuk mengkokohkan bahwa ajaran bersifat universal dan kebaikan untuk seluruh umat manusia dan lingkungan. Terakhir, saya mengajak kepada seluruhnya untuk senantiasa kita bermoderasi beragama, bertoleransi antar sesama umat manusia, antar sesama umat beragama, hidup rukun, jangan sampai kita terpecah belah karena ras, suku, dan maupun agama. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.